berpikir tentang prinsip dan pengalaman belajarnya. Monggo Bapak Ibu, biar nggak ngantuk, saya menyiapkan satu gambar di depan. Gambar listrik itu. Oke, monggo. Iya, silakan. Monggo Bapak Ibu yang punya pandangan tentang gambar di atas, boleh. Pak Malik, Bu. Pak Malik, Pak Malik, boleh. Berdiri dan menyampaikan apa yang ada di gambar itu menurut panjenengan. Jadi menurut saya pikiran manusia itu kan ada berbagai macam ya, tapi keluarnya harus tetap satu tujuan. Persis yang disampaikan oleh Pak Malik tadi bahwa tadi itu adalah gambar pola pikir yang menghasilkan satu tujuan atau saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa dalam mendidik anak-anak. Tapi kata Pak Agus tadi atau kata Pak Muslim ya, wajib grow mindset meskipun hanya di teori, kan begitu? Ya. Dari pola pikir nanti akan ada tindakan yang dihasilkan. Kemudian dari situ kita bisa melihat bagaimana siswa itu fit mindset ataukah grow mindset. Tapi untuk menciptakan yang namanya grow mindset itu gurunya dulu yang harus grow mindset. Tidak boleh dari siswanya dulu. Karena guru adalah digugu dan di digugu ditinggal dulu. Cocok banget, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini pun saya yakin pikirannya sudah jauh segini pasti berbeda-beda. Yang satu katakan anak pikirannya Anda untuk saat ini? Yang sebelah sini punya pikirannya? Monggo, Budian. Saya sekarang pikirannya lapar ya, Bu. Mungkin yang di belakang, Pak Imam. Alhamdulillah, walaupun macet, tapi alhamdulillah ada bahagianya saya terbagi PBD. Saya juga ikut menyusul ibu dan bapak-bapak membagi juga. Ya, terima kasih. Selamat ya, jadi yang dinamakan pola pikir atau mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jadi pada saat kita masuk di kelas, kita tidak bisa mengatakan bahwa oh anak ini bodoh, oh anak ini fixed mindset, oh anak ini gak pintar, oh anak ini malas, oh anak ini dan sebagainya. Tidak bisa, karena masing-masing orang punya pola pikir, masing-masing orang punya pandangan dan sudut pandang berbeda. Makanya begitu kita menjadikan diri kita sebagai seorang guru, kita harus sudah belajar bahwa kita harus memuliakan
siswa, kata Pak Agus tadi sih. Kalau kata saya dulu. Ya. Jadi pola pikir itu ada dua, ada fixed mindset dan growth mindset. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini, berikut juga siswa-siswanya kita, semua pikirannya sudah growth mindset. Tidak ada yang fixed mindset. Dibuktikan dengan apa? Bapak Ibu guru pagi datang semangat luar biasa, semangat 45 meskipun tekanan banyak gitu ya. Kemarin sempat sih ngobrol sebentar, andai kata tidak ada tekanan, kira-kira luar biasa di kita ngajarnya, katanya begitu. Jadi kayak gitu. Bedanya apa sih? Pola pikir fixed mindset ataupun growth mindset. Kalau fixed mindset, kalau saya gagal, saya gak berani coba lagi. Ya sudahlah, saya gagal. Ya udahlah, begitu cuma di situ berarti batasan saya, atau hanya itu kemampuan saya. Tapi kalau kita punya growth mindset, sekali gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jadi jangan pantang menyerah. Itu yang dinamakan dengan growth mindset. Ini ya, ini pola pikir siswa sebenarnya. Ada siswa itu yang pola pikirnya comfort zone atau zona aman. Bapak Ibu sering kan melihat di dalam kelas bahwa siswa itu kalau kita minta untuk menjawab, pasti jawabannya, enggak Bu, kok saya sih Bu yang disuruh? Anak yang lain saja Bu, karena dia sudah terlalu nyaman di zonanya. Dia tidak mau bergerak kemana-mana. Bukan anaknya yang salah, bukan, tetapi kadang kita yang kurang mengimplementasikan ilmu yang kita punya. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini ilmunya sudah sangat luar biasa. Hanya kadang pada saat bertemu dengan anak-anak yang fixed mindset, Bapak Ibu ikut jadi fixed mindset juga. Bukan begitu? Ya. Nih, karena saya kebagiannya di deep learning ya, di definisinya deep learning, jadi kita ambil satu pemahaman apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan deep learning sendiri atau pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran BBM, bukan bahan bakarnya mungkin, berkesadaran, bermakna dan menggerakkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Dan itu ya maksudnya enggak salah. Nih, kalau kita berbicara memuliakan, itu nanti muncul. Memuliakan itu adalah ranah terpenting, titik terpenting dari deep learning, dari pembelajaran mendalam sendiri. Ada yang harus kita pahami. Rumus untuk memahami pembelajaran mendalam sendiri itu ada 4, 8, 3, 3, dan 4. 8-nya apa sih Bu? 8-nya itu adalah dimensi profil lulusan yang tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Agus. 3-nya 3 prinsip pembelajaran BBM tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan. 3 yang kedua itu adalah pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Sedangkan 4 yang terakhir yaitu kerangka pembelajaran, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agus. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan praktik digital. Nih, Bapak Ibu, pada saat kita memahami apa itu deep learning, sebenarnya cukup memahami tentang lingkaran ini saja. Lingkaran ini saja yang perlu kita pahami esensinya apa. Di dalam ini adalah 8 DPL atau 8 dimensi profil lulusan. Yang kemarin itu 6, sekarang menjadi 8. Lingkarannya putih. Jadi semua yang kita lakukan, tujuan akhirnya atau fokus target utamanya adalah di 8 DPL ini. Kemudian lingkaran yang kedua yang berwarna biru, ini adalah prinsip pembelajaran, berkesadaran,
bermakna dan menggembirakan. Pada lingkaran biru ini boleh Bapak Ibu di rancangan pembelajarannya untuk berganti-ganti. Artinya boleh tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP itu boleh bermakna, boleh berkesadaran, boleh menggembirakan, atau mau dipakai tiga-tiganya juga nggak masalah di rancangan pembelajaran Bapak Ibu nanti. Tetapi yang lingkaran kedua yang ada anak panahnya ini, untuk pengalaman belajar yang ini itu tidak boleh dirubah-rubah Bapak Ibu, karena di situ beda sendiri, lingkarannya berbeda sendiri. Jadi yang pengalaman belajar itu harus dimulai dari memahami, baru kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Jadi tidak boleh kita di rancangan pembelajaran kita mulai dari mengaplikasikan dulu, baru kemudian memahami, kemudian ganti merefleksi. Itu tidak diperkenankan, karena alurnya dimulai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Yang terakhir adalah lingkungan pembelajaran, kerangka pembelajaran yang tadi. Jadi dari praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Itu. Jadi rumusnya 8, 3, 3, dan 4. Sampun sakit ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu ini guru yang luar biasa hebat. 8, 3, 3, 4. Itu untuk memahami pembelajaran mendalam. Nih, kita kupas satu persatu Bapak Ibu, monggo nanti kita sharing juga di sini. Karena saya berdiri sendiri di sini, mohon izin untuk menyampaikan hasil pelatihan. Bukan berarti saya yang paling pintar dan paling benar begitu ya. Untuk prinsip pembelajaran, tadi kita ingat prinsip pembelajaran itu ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kita kupas satu-satu. Berkesadaran. Yang merasa belum sadar boleh tepuk tangan satu kali. Enggak, ada namanya enggak kalau dari tadi. Padahal beliaunya konsentrasinya luar biasa. Jadi yang dinamakan berkesadaran itu adalah kita selaku guru wajib hadir penuh di dalam kelas, jiwa dan raga. Bukan hanya hadir jiwanya, raganya, tapi jiwanya katanya Pak Nanang, aku turun nandur baku kok, duitnya kurang. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita berkesadaran penuh, hadir penuh, mendampingi prosesnya anak-anak secara lahir batin, sehingga muridnya kita, anak didiknya kita, siswanya kita itu bisa merefleksi apa yang kita sampaikan, begitu. Jadi pada saat kita hadir di kelas, kita tetapkan tujuan pembelajaran kita dari CP yang sudah ada, dari alur tujuannya di rancangan pembelajaran. Kita juga berfokus pada kebutuhan murid yang berbeda atau unik, karena murid itu tidak sama Bapak Ibu. Benar kata Pak Gus tadi, ada yang satu kinestetik, ada yang satu senang lihat videonya, yang satu senang audio, kan begitu. Jadi kita yang harus bisa memahami karakter dari masing-masing siswa kita. Kemudian untuk bermakna di sini belajar bukan hanya berbasis konten, tetapi berbasis konteks. Ya, konten di sini bukan hanya berbasis pada siswa menghafal 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4 misalkan. Bukan hanya itu, tapi memahami 1 tambah 1 sama dengan 2 ini penggunaannya untuk apa? 2 tambah 2 sama dengan 4 ini digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk menghitung apa? Kan begitu, itu namanya bermakna. Jadi ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar bahwa aku sinau. Itu namanya hanya berbasis konten. Tetapi bagaimana kontekstualnya di kehidupan nyata itu harus benar-benar ada. Itu yang dinamakan bermakna. Jadi bermakna relevan dengan dunia nyata. Misalkan di pelajaran saya di produktif, saya mengajarkan tentang SEO misalkan, atau saya mengajarkan tentang Google My Business. Fungsinya Google My Business
bermakna. Yang selanjutnya dari prinsip pembelajaran adalah menggembirakan. Menggembirakan yang di sini bukan hanya ceria, bahagia, tertawa, ice breaking, tepuk tangan dan sebagainya. Bukan, tetapi hadir dalam porsi yang lebih luas, yaitu guru dan siswa mampu menghadirkan suasana aman, nyaman, kemudian yang muncul, yang diterima oleh siswa bukan hanya pesan belajar, tetapi kesan dalam belajar itu ada. Oh, ternyata kalau diajar budidaya serunya kayak gini ya di bahasa Indonesia. Oh, kalau diajar Pak Sarif serunya begini ya. Itu ada kesan mendalam bagi seorang siswa, dan itu menjadi kebahagiaan bagi seorang guru pada saat siswanya sudah lulus. Apalagi sampai siswa tersebut ingat, Bapak Ibu saya dulu pernah diajari panjenengan dan ilmunya tetap saya pakai sampai sekarang. Itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Itu makanya prinsip pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Untuk pengalaman belajar itu ada 3 tadi: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami di sini bukan hanya kita, tetapi siswa juga harus menguasai teorinya. Teori yang kita sampaikan pada siswa juga paham. Ya, teori atau prinsip sebagai fondasi pembelajaran, termasuk di dalamnya pengetahuan yang bisa diterapkan secara langsung. Sementara pengaplikasi itu menerapkan pada situasi nyata sehari-hari. Untuk refleksinya, bagaimana siswa dan guru bisa mengevaluasi proses dan hasil, kemudian memperbaiki. Saya yakin, karena saya juga sering melakukan di dalam kelas, saya tidak pernah refleksi apapun sama siswa. Apa siswanya paham, apa tidak, yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Apa Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini sudah sering melakukan refleksi kah? Boleh tunjuk tangannya? Sama gitu berarti? Tidak ada yang melakukan refleksi. Oke, ini contoh ya, contoh untuk pengalaman belajar dari pembelajaran bahasa Indonesia. Karena memahaminya, siswa mempelajari unsur cerita pendek dan teknik membaca lidah dan mendengarkan contoh podcastnya. Sementara untuk mengaplikasinya, siswa menulis cerpen sendiri dan atau mengadaptasi cerpen dari pengarang lokal. Untuk refleksi, memutar hasil podcast di kelas dan meminta umpan balik teman, itu namanya refleksi. Begitu. Untuk kerangka pembelajaran, ada praktik pedagogis, tadi sudah disebutkan banyak sama Pak Agus. Kemitraan pembelajar, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Untuk praktik pedagogisnya itu strategi yang dipilih oleh seorang guru dalam rancangan pembelajarannya. Boleh metodenya, modelnya apa? Kan modelnya banyak nih. Ada PJBL, ada PBL, metodenya nanti berupa diskusi, presentasi dan sebagainya. Itu namanya praktek pedagogis. Kemudian kemitraan pembelajaran. Ini yang baru di deep learning. Agak berbeda dengan RPP yang sebelumnya. Di RPP sebelumnya kan tidak ada kemitraan pembelajaran. Kalau di sini di deep learning itu ada kemitraan pembelajaran. Jadi kita bisa berhubungan dengan komponen lain sebagai mitra belajar kita. Bisa lintas mapel, bisa Dudi, bisa MGMP atau kelompok yang lain. Itu namanya kemitraan pembelajaran. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini bisa lingkungan fisik, jelas ya, kelas, kemudian ruang virtualnya itu bisa menggunakan email lista, Google Classroom, WA dan sebagainya itu untuk ruang virtualnya. Kemudian pemanfaatan digital sekarang sudah banyak banget digitalnya, bisa pakai ChatGPT, bisa Gemini dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai pemanfaatan digital. Nah, nih, saya tadi hanya di bagian
prinsip, pengalaman, dan kerangka. Insya Allah hanya dengan 8334 saya yakin Bapak Ibu bisa membuat yang namanya rancangan pembelajaran berdasarkan pembelajaran mendalam atau deep learning. Sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu menemui seperti gambar di depan? Sering? Lebih marah. Sering, yang bisa jawab sering boleh minta pendapatnya. Itu apa? Gambar apa? Monggo ya. Bengong di kelas, Bu. Bengong di kelas. Terus apa lagi? Monggo. Monggo. Sudah sampai ini. Dua hari mungkin. Kalau diterapung tidur, Bu. Tidur ya. Oke. Ini adalah schooling without learning. Artinya mereka sekolah, tetapi mereka tidak belajar. Mereka hanya datang, duduk, diam, dan pulang. Why? Kenapa kayak gini? Ya, ngapain? Mau ngapain itu mereka begitu? Ini contohnya si anak SD, karena dulu juga punya gambaran SMK kan begitu. Ya. Jadi ini adalah schooling without learning. Siswa hanya datang, duduk, diam, dan pulang. Begitu Bapak Ibu. Karena saya yakin di kelas kita di SMK Ibu ini banyak banget yang begini. Setuju ya? Lebih parah bahkan katanya begitu. Meskipun kita sudah berkeliling lihat satu persatu prosesnya, di pojok ada yang tidur. Kita berkeliling ke pojok, di depan ada yang tidur. Begitu ya. Jadi kita kayaknya harus belajar ilmunya Naruto. Iya. Kaji Bunshin begitu ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini hanya sekedar refleksi untuk saya pribadi selaku guru, jadi sekedar self remind untuk saya pribadi, dan mungkin juga bisa menjadi self remind buat panjenengan semuanya. Hadir tidak sama dengan hanya duduk di meja guru. Okay. Jadi kalau kita hadir jiwa dan raga. Kita ikuti prosesnya, kita bantu mereka untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Bukan kita hanya hadir, duduk, dan hanya diam. Jadi jangan salahkan kemudian siswanya akan schooling without learning kalau kita gurunya hanya standby di balik meja. Bukankah begitu? Karena berkeliling melihat proses, memberikan dorongan dan mengapresiasi dari usaha siswa, itu adalah bentuk kita sebagai guru sesungguhnya. Karena terkadang kehadiran kita menjadi motivasi terbaik bagi seorang siswa. Tuh. Ya, ini refleksi budi terakhir. Yuk jadi guru yang bisa membersamai. Artinya apa? Ilmu itu diwariskan dari hati ke hati. Karena kalau sudah disampaikan dari hati, insya Allah akan diterima oleh hati juga. Beda kalau kita hanya menyampaikan dari layar ke layar, dari buku ke buku, belum tentu siswanya akan menerima. Karena ilmu adalah tanggung jawab. Ilmu bukan hanya untuk pencapaian atau ketuntasan dari suatu tujuan pembelajaran. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru yang membersamai siswa-siswanya, yang sudah hadir dan memberikan ilmu dari hati ke hati. Saya yakin itu 100% untuk guru-guru hebat dari SMK Ibu. Karena ilmu tanpa bimbingan ibarat pedang tanpa gagang, akan tajam tapi melukai. Contohnya apa? Banyak anak yang punya ilmu, pintar, cerdas, tapi tidak berakhlak. Ada gurunya mau ditabrak, ada gurunya no respon, ada gurunya malah nyelek kanan. Bukankah begitu? Itu siswa yang menerima ilmu tapi tanpa bimbingan. Tidak ada Tidak ada